Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari mahasiswa PBG angkatan 2022 UIN Alauddin Makassar mau menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam dengan tema sejarah Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa berasal dari kata al-khulafa, jamak dari al-khalifah yang artinya pengganti. Ar-Rasyidin jamak dari ar-rasyid, artinya yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah pemimpin-pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW meninggal pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi. Situasi politik umat Islam tidak stabil umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin. Rasulullah tidak mewariskan siapa penggantinya. Beberapa kelompok merasa berhak memimpin negara Islam menggantikan Rasulullah SAW. Juga ada kelompok-kelompok yang mengaku berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Yang pertama, ada kelompok Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq karena pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Yang kedua, kelompok Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah karena dia mewakili masyarakat Madinah yang membantu Rasulullah sehingga Islam bisa berkembang. Yang ketiga, keluarga dekat Rasulullah mencalonkan Ali bin Abi Thalib karena keluarga dekat Rasulullah, menantu dan sepupu Rasulullah SAW. Akhirnya yang terpilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa pemimpin pengganti Rasulullah SAW adalah dari kaum Quraisy, sesuai apa yang pernah disabdakan Rasulullah sewaktu masih hidup. Prestasi yang pertama yaitu kebijakan penting Khalifah Abu Bakar. Yang pertama, memerangi kaum murtad. Yang kedua, kodifikasi pembukuan Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah negara Islam. Memerangi kaum murtad adalah keluar dari agama Islam. Yang kedua, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Yang ketiga, menolak membayar zakat. Yang keempat, beberapa kelompok kembali menganut tradisi dan agama sebelum atau paganisme. Yang kelima, meninggalkan Rasulullah SAW sebagai alasan pemurtadan dan pembangkangan. Yang keenam, gerakan pemurtadan atau riddah ini dipelopori oleh kepala-kepala suku.
tindakan Abu Bakar dalam memerangi kemurtadan. Yang pertama yaitu mengajak kelompok yang murtad dengan cara persuasif atau damai. Yang kedua, jika mereka memilih perang ketimbang kembali kepada Islam, umat Islam akan menghadapinya. Selanjutnya, munculnya nabi palsu. Dilatar belakangi oleh rasa iri terhadap keberhasilan Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat baru, timbullah nabi-nabi yang mengaku sebagai nabi. Yang pertama yaitu Aswad al-Ansi atau suku Badui dari Yaman. Tolha bin Khalid al-Asadi yaitu dari Bani Asad, Bani Qutofah dan Bani Amir. Juga Malik bin Nuwairah atau Bani Yarbu dan Bani Tamim. Ada juga Musalamah al-Hazab itu dari Bani Hanifah di Yamamah. Dalam mengatasi muncul nabi palsu ini banyak terjadi peperangan. Prestasi yang kedua yaitu tentang kodifikasi Al-Quran. Di sini dijelaskan bahwa kodifikasi Al-Quran ialah kegiatan pengumpulan lembar-lembaran atau mushaf yang berisi tulisan ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah SAW di media kulit binatang seperti pelepah kurma dan tulang. Yang kedua dilakukan atas dasar usulan Umar bin Khattab dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat Al-Quran, dan juga banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Dari hasil pengumpulan mushaf ini dipimpin langsung oleh sahabat Abu Bakar. Digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran saat itu, dan juga Abu Bakar meninggal disimpan oleh Hafsah binti Umar. Yang ketiga yaitu tentang perluasan Islam. Perluasan wilayah pada abad ke-7 sampai abad ke-19 ini dianggap sebagai hal yang wajar sebagai tindakan politik. Yang kedua, juga ada perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7. Ini tidak sama dengan perluasan Islam yang dilakukan oleh suatu negara saat ini. Yang ketiga, strategi politik perluasan wilayah Islam. Yang pertama yaitu menganjurkan masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Jika tidak masuk Islam, harus membayar pajak, jiwa dan harta akan dijamin perlindungannya. Jika menentang, akan diperangi. Sekarang wilayah yang menjadi target perluasan wilayah adalah wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium. Yang kedua yaitu prestasi Khalifah Umar bin Khattab.
Sekilas tentang kehidupan Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, termasuk orang yang paling memusuhi Islam sejajar dengan Umar bin Hisam atau Abu Jahal. Termasuk juga golongan orang yang awal masuk Islam. Nama besar Umar memberikan pengaruh terhadap proses dakwah Rasulullah SAW. Umar termasuk orang yang kritis terhadap keputusan Rasulullah SAW terhadap perkara yang benar dan salah, yaitu untuk mempersatukan konflik pergantian kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Selanjutnya yaitu sebagai penasihat utama Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi penting Umar bin Khattab yang pertama yaitu tentang perluasan wilayah, yang kedua penataan administrasi dan keuangan pemerintahan, yang ketiga penetapan kalender Hijriah yang sekarang dipakai sampai saat ini. Perlu kita ketahui bahwa perluasan wilayah pada masa Umar disebut dengan Futuhat al-Islamiyah karena pada masa ini terjadi keberhasilan perluasan wilayah-wilayah. Di samping itu juga Umar membagi berbagai wilayah-wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi. Selanjutnya yaitu menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Selanjutnya yaitu penetapan kalender Hijriah. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama prestasinya yaitu tentang kodifikasi Mushaf Al-Quran. Yang kedua renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga pembentukan Angkatan Laut. Yang keempat yaitu perluasan wilayah. Di sini juga ada sekilas tentang sejarah Utsman bin Affan. Utsman terpilih menjadi khalifah berdasarkan tim yang dibentuk oleh Umar untuk memilih pemimpin penggantinya yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidah, dan juga ada Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Waqqas. Yang pertama itu tentang kodifikasi Mushaf Al-Quran. Yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mulai dibangun pada masa Umar dan diperluas atau dibangun pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga tentang pembentukan Angkatan Laut. Yang keempat tentang perluasan wilayah. Di sini meliputi Azerbaijan dan Armenia. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ada beberapa peristiwa
yang terjadi setelah pemerintahan Khalifah Utsman berakhir. Yang pertama, terjadinya fitnah di dalam kalangan umat Islam. Yang kedua, ada provokator. Yang ketiga, ada implikasi fitnah, yaitu munculnya kelompok yang memberontak dan juga menuntut Khalifah Utsman mundur, yang akhirnya Utsman dibunuh dalam keadaan berpuasa dalam membaca Al-Quran. Di samping itu juga ada sekelompok umat Islam yang menghendaki Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman, tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan menolak. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan pemerintahan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, di sini ada pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas, yaitu banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Khalifah Utsman. Yang ini mengakibatkan kebencian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib semakin bertambah. Yang kedua, membenahi keuangan negara, juga memajukan bidang ilmu bahasa dan juga bidang pembangunan. Di samping itu juga kita perlu mengambil ibrah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam hal yang harus kita jadikan sebagai teladan. Yang pertama dari sahabat Abu Bakar, yaitu tentang ketegasan dan keteguhan memegang kebenaran dan juga memberantas gerakan yang telah menyalahi Islam. Dari Umar, yaitu mengenalkan nilai-nilai demokrasi dalam Islam, mengutamakan kepentingan rakyat, pejabat dipilih berdasar kecakapannya, pemimpin menerima kritikan dari rakyat. Dari Utsman, memiliki sifat yaitu lemah lembut, mementingkan tindakan damai atau persuasif, dan juga memperhatikan kepentingan rakyat. Dari sahabat Ali, yaitu tentang kedisiplinan, ketegasan, dan juga keras membela kebenaran, mementingkan keputusan yang telah disepakati, dan juga mengutamakan kebenaran. Sekarang yaitu tentang gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar yaitu lembut dan tegas. Umar cerdas, tegas, mementingkan rakyat. Utsman soleh, penyantun, dan sabar. Ali tegas mengutamakan kebenaran. Demikian tadi materi yang saya sampaikan, semoga dapat memberi manfaat, dan apabila ada kekurangan minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.